Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa timbul pemikiran rumah makan Tarnas? Tarnas itu singkatan daripada Tarigan Nasution. Jadi kami bincang-bincang tempo hari pada bulan Juli 2019 dengan istri saya yang cantik ini. Jadi timbullah pemikiran setelah saya pensiun, apalah usaha kita nanti supaya ayah tidak pemikiran yang ada pemikiran yang apa di rumah katanya kan, biar jangan stres, kita buka rumah makan aja, saya bilang. Jadi sepakatlah kami karena saya sudah pensiun membuka rumah makan. Jadi pada bulan Juli tanggal 8 tahun 2019 dibukalah rumah makan ini, namanya Rumah Makan Tarnas. Tarnas ini perpaduan marga. Marga saya Tarigan, istri saya Nasution. Jadi kita buatlah namanya Tarnas. Kebetulan sebelumnya juga sudah ada usaha kita rumah pangkas. Jadi pangkas namanya Tarnas juga. Udah itu aja lah kita buat namanya. Kalau dibuat dari marga perempuan duluan, Nasution Tarigan, jadi nastar. Kue pula. Jadi kue. Tak cocok karena ini namanya makanan, rumah makan. Maka terjadilah namanya tadi, sepakatlah kami dibuat namanya Rumah Makan Tarnas. Jadi sampai sekarang sudah berumur 2 tahun lebih karena tanggal 8 Juli 2019 pembukaannya. Sekarang sudah tanggal 27 Juli 2021. Jadi itulah makanya timbul namanya Rumah Makan Tarnas. Satu-satunya di Indonesia ini, belum ada cabangnya. Di Medan ya? Ya, khusus di Medan. Dan rencana pun sudah ada bahwasanya untuk membuka cabang baru, tapi karena situasi pandemi masih belum berakhir di negara kita ini, makanya angan-angan kami itu kami simpan dulu di dalam hati. Mudah-mudahan sama-sama kita berdoa pandemi ini berakhir agar usaha rumah makan ini bisa jaya lagi dan bisa kita buat cabangnya di tempat-tempat lain. Betul Kak, apa masakan ini memang terdiri dari masakan Karo atau Mandailing? Khas Mandailing. Iya, apa-apa aja Pak? Seperti ikan sale, gulai ikan sale, arsik, ikan mas, gulai pati, kemudian gulai telur bebek, belut rendang, gulai ayam kampung, belut sambal ijo, dan sambal tuk-tuk, rebusan jekar. Nah, terus kita masaknya gimana? Memasak mulanya itu apakah dia pagi dimasak atau? Oh, pagi diolah. Mulai dari pagi diolah. Kalau malamnya itu disitulah kita petik daun ubi. Dia untuk daun ubi tumbuknya di malam kita kerjakan semua, dipetik dulu, baru pagi dikerjakan. Dari pagi mulai dari jam 7 itu udah mulai dikerjakan. Terus nanti pembukaan apa ini mulai melayani tamu jam melayani tamu mulai dari jam 10. 10 pagi sudah ada, cuman dia belum lengkap lah. Sampai tutupnya jam 9 malam. Nah, mengenai resep bumbunya ini resep turun-temurun atau kita memang? Kalau resep turun-temurun dari mama. Karena dulu mama sekitar tahun 80-an memang sudah buka rumah makan. Jadi yang ngajari itu mama. Pengunjung ada mana Kak? Pertama-tama buka itu? Kalau waktu pertama buka, sebelum pandemi itu alhamdulillah luar biasa. Kayak seperti daun ubi kami habis sampai 15 sampai 20 ikat. Pertama kali Covid turun jadi 10. Setelah ini Covid lagi PPKM turun jadi sekitar 8 untuk ditumbuk. 8 ikat? Iya. Berarti hampir 75%. 75%. Terakhir
terasa lah ya. Iya, sangat terasa. Terus konsumen kita dari mana? Konsumen dari Unimed, dari UIN, dari Polsek Persetuan, dan dari masyarakat sekitar. Kebetulan kawasan di sini memang mayoritas orang Mandiling. Berarti tempat-tempat kerja lah ya. Iya. Dari kantoran. Di sini tempat juga tempat anak kos, mahasiswa. Itulah waktu sebelum pandemi, alhamdulillah banyak anak kos. Tapi setelah pandemi ini udah daring ya jauh berkurang. Nah, terus bagaimana kita mengantisipasinya? Karena kalau kita lihat di depan ada GrabFood, ada GoFood. Iya. Nah, itu bagaimana kita mensinyalirnya untuk menambah omset? Kira-kira gimana, Pak? Terima kasih. Kita tetap artinya membuka wacana dengan adanya Grab dan Gojek. Nah, kita sudah masukkan aplikasi juga. Jadi memang sudah banyak juga memang dari ini istilahnya pembeli dari take away. Tapi dengan masih tetap juga terbalik ke cerita tadi bahwasanya dengan pandemi dan PPKM ini jauh berkurang. Dapat saya tambahkan sedikit masalah masakan tadi. Iya. Itu ada perpaduan memang antara masakan Karo dengan masakan Mandiling. Contoh, arsik. Arsik di Karo juga ada. Pakai bawang Batak juga dia. Jadi perpaduan ada antara Mandiling dengan Karo. Contoh seperti kami ini. Jadi kan antara Karo dengan Mandiling. Jadi bersatu. Satu di dalam kuah itu. Iya. Itu dia. Bersatu. Ada juga nurung kerah. Kalau di Mandiling namanya ikan sale, di Karo namanya nurung kerah. Ada itu. Sambal tuk-tuk juga hampir ada persamaan. Gulai ayam kampung. Gulai ayam kampung ada. Jadi ya marilah kita artinya berdoa bersama bahwasanya bisa kembali pulih. Artinya seperti sedia kala sebelum adanya pandemi ini. Inilah harapan kami sebenarnya. Terus berapa persen rupanya dampak dari pandemi setelah pandemi ini dari omset kita? Ada berapa persen? Sewaktu pandemi dia sekitar 50. Kena PPKM ke 75. Iya, sangat terasa. Jadi misalnya modal sekian yang dapat gitu kan? Iya, terkadang pun kayak sayur kalau nggak habis malam itu udah nggak dipakai lagi. Jadi malam sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 9. Jam 9? Iya. Dulu sebelum pandemi? Sama sampai jam 9. Sama sampai jam 9 sebelum pandemi, tapi itu habis, rata habis. Pertama kali kami buka itu seperti contoh lah telur bebek, itu kami buat hanya sekitar 10. Sebelum waktu pertama kali buka, setelah 6 bulan kami buka itu sampai dengan 20. 20 sampai 25. Tapi sekarang ini ya turun balik ke 10. Lebih parah lagi setelah PPKM ini daripada kami pertama kali buka. Sangat parah itulah. Kalau belanja siapa? Kakak atau? Kalau belanja kita kan udah ada tempat-tempatnya. Tinggal kita bilang kan disiapkan orang itu, ya abang tinggal ngambil. Dia saya kasih catatan ini tempat sini udah ada ininya, langganannya. Kolaborasi. Kolaborasi. Iya. Iya. Macam mana bang belanja ke pasar? Cara-cara. Ini yang pertama kali atau baru pertama kali bang belanja di pasar setelah buka ini atau macam mana? Iya, ini baru setelah inilah, setelah buka ini. Sebelumnya nggak ada, saya pernah belanja. Iya, waktu abang kesan-kesan macam mana waktu belanja tuh? Oh Inang, macam mana caranya abang apa? Waduh, memang bisa geli kita. Karena pertama kan nggak, namanya kita laki-laki belanja kan. Jadi ada juga ngelewek orang tuh kan. Udahlah, Tok, besok pakai rok aja ya. Sama pakai jilbab. Ya Allah. Jadi ya udah. Nah, saya bawa ketawa aja. 1 hari, 2 hari, 3 hari, udah nggak ada masalah. Sekarang ini udah biasa aja gitu. Tapi kenapa kan udah bawa catatan? Udah, ada catatan, udah dikasih malam ya ataupun pagi setelah bangun dicatat itu apa-apa yang harus dibelanjakan seperti itu. Ya udah, saya pergi ke belanja.
ke pasar pajak Mandala. Pajak Mandala di luar nih. Iya, pajak Mandala. Nah, ada berapa pasar, Pak? Yang biasa? Yang biasa pasarnya sampai 3. Kalau untuk ikan kami ke pajak Cemara. Oh. Sayur? Sayur kadang ke pasar 8, kadang pajak Mandala. Kalau untuk cabai, bawang, biasanya tomat ngambil banyak ke MMTC. Nah, karena harganya kan lebih mahal lagi di pajak yang kecil daripada kita langsung. Untuk buka ruangan ini ada berapa pekerja kita? Sebelum pandemi kami pakai pekerja 4 orang. Sekarang hanya bisa 2 orang. Itu pun setelah PPKM ini anak diberdayakan. Yang masih kuliah karena mereka daring ya, gaji karyawan pun nggak tergaji lagi ya, anak diberdayakan. Jadi pekerja 4 orang dari rumah? Sudah dirumahkan. Anak yang dari sana? Iya. Terus masalah harga gimana? Kalau harga itu relatif. Begitu ya? Ada nggak kenaikan setelah pandemi ini atau tetap? Kalau naiknya ada kenaikan, tapi nggak signifikan naiknya. Seperti saat sekarang inilah harga ikan lagi mahal, ikan pun nggak ada, harga tetap aja kami buat. Udah PPKM kayak gini, kalau harga kita naikkan, takkan ada pembeli lagi. Terpaksa kita yang mengalah. Ya, Bang, ada nggak pernah kita berhadapan dengan petugas PPKM waktu kita buka, apa yang terjadi, diskusi atau gimana? Secara memang sebenarnya belum, cuma Pak Kapolsek, Pak Napit Pulu udah datang dia, Kapolsek Persetuan, artinya disampaikan bahwasanya Pak, kalaupun buka ini mulai sampai jam 5, udahlah dinaikkanlah kursi-kursinya ya, bilang informasi seperti itu. Kita harus ikuti juga namanya aturan pemerintah, pakailah artinya prokes juga harus ditingkatkan, seperti itu arahan Pak Kapolsek. Siap Pak, saya bilang seperti itu. Itulah dia arahannya. Ya. Berarti tidak pernah Bang bersentuhan dengan aparat keamanan ya? Sampai saat ini belum ada. Nah, terakhir Bang, apa harapan kita Bang terhadap pemerintah supaya nasib-nasib pengusaha seperti Abang Nurul akan bisa tetap bertahan, ya kan? Apa harapan dari orang abang mereka lah supaya kita misalnya ada ya apa? Ya, harapannya yang pertama sebenarnya sama pemerintah, ya perhatikanlah istilahnya kami ini, bukan kami aja sebenarnya yang usahanya rumah makan ataupun usaha lain. Kalau bisa ya diberikan bantuan seperti itu. Jadi yang kami ini seperti kami ini sudah artinya terdampak, ya bisa bangkit kembali. Apakah bantuan itu atau berupa sembako ataupun ya namanya dari koperasi namanya itu, dana bantuan dari koperasi, artinya bisa terbantu karena situasi sekarang ini kadang-kadang pembelinya pun kurang. Udah pembelinya kurang, harga bahannya juga melonjak naik. Jadi sementara kami nggak mungkin kami naikkan. Jadi itulah maunya harapan kepada pemerintah. Artinya ya bagaimanalah untuk membantu daripada kehidupan dari usaha-usaha seperti kuliner ataupun usaha lain seperti kami ini gitu. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.